Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Puji Astuti, guru Bahasa Indonesia kelas 8. Di semester 1, pertemuan pertama pada pelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini, kita memulai dari bab 1. Berita seputar Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Siswa dapat memaknai teks berita. 2. Siswa dapat menentukan unsur-unsur berita yang didengar dan dibaca. 3. Siswa dapat menelaah struktur teks berita yang didengar dan dibaca. 4. Siswa dapat membuat simpulan atau ringkasan isi berita yang didengar dan dibaca. Dalam hidup ini, selalu ada peristiwa yang menyertai perjalanan hidup. Peristiwa ini ada bermacam-macam, ada yang menyedihkan, menyenangkan, ada pula yang memalukan. Akhir-akhir ini sering kita lihat peristiwa menyedihkan yang terjadi di tanah air. Gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan kecelakaan. Semua peristiwa tersebut dapat kita lihat atau dengar dalam sebuah berita. Apa sih berita itu sendiri? Berita adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta dan sedang terjadi maupun sudah terjadi dan disampaikan melalui perantara baik media elektronik maupun media cetak. Dalam teks berita terdapat unsur-unsur yang membangun berita secara utuh. Jika unsur-unsur ini tidak terdapat, maka berita tersebut akan menjadi berita yang rancu dan tidak bisa diterima masyarakat dengan baik. Unsur-unsur berita tersebut adalah what? Apa? Apa peristiwa yang diinformasikan? Who? Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? When? Kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Where? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Why? Kenapa? Kenapa peristiwa itu terjadi? Dan how? Bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W plus 1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simba, akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, berdasarkan unsur-unsur berita di atas, berita juga memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri berita? Yang pertama, fakta. Artinya, informasi yang disampaikan harus benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, aktual. Artinya, informasi yang disampaikan dalam berita harus bersifat aktual, berarti peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dalam masyarakat. Tidak boleh memberikan berita yang telah basi. Artinya, berita yang disampaikan telah lama sekali beredar di masyarakat. Yang ketiga, seimbang. Seimbang artinya, berita yang disajikan harus seimbang, tidak memihak salah satu pihak. Jika dalam berita tersebut memihak salah satu pihak, maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta berpotensi menimbulkan perpecahan. Yang keempat, ada peristiwa penting. Berita harus berisi peristiwa penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kelima, lengkap. Berita yang baik harus mengandung unsur 5W1H. Yang keenam, menarik.
Berita harus bersifat menarik sehingga tidak menimbulkan kesan monoton. Lalu poin berikutnya ada meringkas dan menyimpulkan berita. Seperti apa sih meringkas berita? Meringkas berita adalah menyajikan sebuah berita ke dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Untuk mendaftar hal-hal pokok, diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang berita yang akan diringkas. Kegiatan meringkas diperlukan untuk mempermudah dalam memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal yang dianggap penting saja, sehingga dapat menghemat waktu. Ada 3 langkah meringkas berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan sesama. Yang kedua, mencatat unsur-unsur berita. 5W plus 1H. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Lalu, bagaimana menyimpulkan sebuah berita? Menyimpulkan sebuah berita berarti kita harus mencari mana-mana pokok yang penting saja. Dalam menyimpulkan isi berita, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menyimak berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita. Yang ketiga, membuat kesimpulan berita. Dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan apa itu berita, unsur-unsur berita, dan cara menyimpulkan isi berita dengan tetap memperhatikan 5W1H. Latihan soal. Perhatikan berita berikut dengan cermat. 1. Tentukan unsur 5W plus 1H dalam berita tersebut. 2. Buatlah kesimpulan isi berita tersebut dengan memperhatikan unsur 5W plus 1H. Dikerjakan dan dikumpulkan di kertas portofolio lengkap dengan nama dan kelasnya. Selamat mengerjakan. 130 milik TNI Angkatan Udara jatuh sesaat sebelum mendarat di Bandara Wamena, Papua. Investigasi untuk mencari penyebab pasti kecelakaan masih akan dilakukan, namun dugaan sementara peristiwa terjadi karena faktor cuaca yang buruk. Pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara terbang dari Timika menuju Wamena dalam misi latihan bagi 2 orang perwira penerbang untuk naik menjadi kapten pilot. Namun naas, sesaat sebelum mendarat di Bandara Wamena, pesawat bernomor A1334 itu jatuh di sekitar Gunung Lisua, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya. Badan pesawat ditemukan dalam kondisi hancur dan terbakar. 12 kru pilot serta 1 orang penumpang dinas tewas dalam kecelakaan ini. Pihak Angkatan Udara memastikan pesawat dalam kondisi layak terbang dan cuaca buruk diduga menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Meski demikian, investigasi secara menyeluruh masih akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti musibah ini. Secara kelaikan, pesawat ini layak terbang, masih mempunyai sisa jam terbang untuk pemeliharaan berikutnya, kurang lebih 69 jam terbang lagi.